Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'd. Para salikin jamaah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya, semoga kita mendapatkan ridho, maunah dan rahmat dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Nasha'ihul Ibad. Terlebih dulu mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'al bima bi ulumiyya fi darain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tsalits, maqalah yang ketiga, an Umar radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan apa? Husnun tawadudi ila nasi nisful aql. Husnul tawad, rasa sayang yang terbaik, ya, artinya menyayangi, silaturahmi, menghargai, ayil mahabbah, yaitu mencintai sesama, ya, sesama apa? Ila nas nisful aql, mencintai sama manusia itu nisful akal, yaitu setengah akalnya. Artinya apa? Orang kalau jatuh cinta, akalnya kan hilang. Jadi Bapak Ibu sekalian, mencintai calon istrinya, katakan dulu waktu masih muda, logikanya langsung hilang. Ya, yang ada hati yang bicara, pokoknya aku seneng karo bocahku, sama anak itu yang akan saya jadikan istri atau yang saya jadikan suami misalkan. Karena kita sudah mencintai, itu berarti menghilangkan separuh akalnya. Kama riwayat Ibnu Hibban wa Tabrani al-Baihaqi an Habirin Ibnu Abdillah annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Tabrani, Imam Baihaqi dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Maka dengan demikian seseorang itu diminta untuk menghargai sesama orang lain. Ya, karena mencintai itu, menyayangi itu adalah perintah Allah. Meskipun kita harus ada batas. Batas artinya akal dan hati kita jangan sampai larut kepada yang dicintai. Mudaratun nas sodakoh. Rasulullah mengatakan ramah tamah terhadap manusia itu adalah sodakoh. Senyum itu sodakoh. Jangan mencurang kalau dengan orang. Jangan mencurang dengan orang. Meskipun itu orang nggak disukai, tetap aja biasa. Dan mengapa harus tidak disukai? Mengapa? Sudah, orang biasa saja. Kita mencintai semua manusia, baik orang itu mencintai atau tidak mencintai kepada kita, kita mencintai saja. Kita menghormati, kita ramah, kita senyum. Ya, gitu caranya. Jangan disenyumin bagi orang yang nyenengin dia, enggak, jangan. Ya, karena senyum itu sodako. Mudaratun nas sodako. Au mutafatun nasi bil qawli wal fi'li, maksudnya berlaku lemah lembut kepada semua perbuatan dan semua apa yang kita ucapkan. Yusabu alaihi thawabas shadaqah, akan diganjar perbuatan itu sebagaimana ganjaran pahala sedekah itu.
Ya, qaulun ma'rufun, perbuatan yang baik itu ya lebih baik dari sedekah. Tapi sedekahnya disebut-sebut. Nah, itu Al-Qur'an kan menyebut seperti itu. Wa kana min mudaratin, dan di antara keramahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu la yadhummu tama'an, maka dia tidak pernah mencela makanan. Dikasih makanan sama mboknya, maknya, ibunya, terima. Wala yanharu khadiman, tidak pernah membentak, ya. Wala yadribu amra'an, tidak pernah memukul istri. Rasulullah orangnya baik. Kadang-kala Rasulullah mencuci pakaiannya sendiri, ya, bersih-bersih sendiri, masak. Nah, kira-kira sekarang ada nggak ya orang laki-laki yang masakin keluarga? Ya, kalau ada berarti itu akhlaknya Rasulullah. Nah, kalau sedikit-dikit, Jo, Ma, masakin ini, nah itu berarti belum akhlaknya Rasulullah. Nah, yang ada dimakan, ya, jangan mencela, ya. Wal mudaratu ya tarkut dunya li ajliddin, ramah tamah itu adalah meninggalkan dunia untuk tujuan agama. Ya, aksul mudahanatin, kebalikan dari mencari muka. Jadi kalau mencari muka, apa istilahnya itu apa? Star muka itu apa? Tarmuk apa itu? Aduh, nggak enak. Saya star muka dulu, absen. Nyenengkan atasannya itu nggak boleh, itu menyenengkan, tapi itu tidak sesuai dengan sesuatu yang baik menurut agama. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, wa husnus soal, dua pertanyaan yang terbaik lil ulama, yakni kepada ulama. Ya, ada pernyataan seperti itu. Nismul ilma, ya, merupakan separuh ilmu, karena ilmu dapat diperoleh melalui bertanya. Jadi disebutkan husnus soal nisful ilmi, bertanya itu sebagian dari separuh ilmu. Malu bertanya, sesat di jalan. Jadi kalau nggak tahu, fas'alun, ya, kamu kita harus bertanya, ahlu dzikir, kepada orang yang ahli dzikir, orang yang mengetahui. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tadi dari Sayyidina Rasulullah tadi kan mengatakan, yang pertama saya ulang, yaitu husnun dawatu ilan nas nisful akal. Yang kedua, wa husnus su'al nisful ilmi. Yang ketiga, husnut tadbir, artinya perenungan yang terbaik, yaitu nisful nisful ma'isati, merupakan setengah kehidupan. Artinya ayu ijral umur ala ilmil awakib, yaitu melaksanakan segala perkara yang berdasarkan pengetahuan tentang akibatnya. Itu namanya tadbir, merenung, perenungan, ya. Oh, kalau api bisa bahaya, kalau di pinggir laut bahaya. Nah, itu apa? Itu nisful ma'isah, separuh dari kehidupan, selamat. Maaf, kalau orang bersentuhan dengan, maaf, korupsi, ya tinggal nunggu saja. Nah, berarti dia sudah di pinggir jurang. Tapi orang tidak sadar, kemudian tidak kuat, kemudian ikut-ikut. Karena apa? Dia tidak husnul tadbir, karena dia tidak merenung. Wahya maksabul insan alladzi ya'ishu bisababihi, yaitu lahan usaha seorang yang bisa hidup dengan sebab tersebut. Artinya sebab akibat. Jadi husnul tadbir nasful ma'isah itu sebab akibat. Kalau orang baik dicintai, orang menjaga amanah akan dicintai. Orang yang munafik, bicaranya baik, ternyata tidak, ya lama-lama ketahuan juga, gitu loh Bapak Ibu sekalian. Jadi orang itu harus husnul tadbir, merenung.
apa yang harus kita kerjakan, yang kita pikirkan. Nisful ma'asi ma'isat, maka separuh kehidupan itu akan selesai. Artinya kalau dari muda sudah biasa menyimpang, lama-lama dari sampai tua juga menyimpang. Nah, itu harus kita mulai dari diri kita yang baik dari awal. Oke, al-maqalah yang keempat, al-maqalatur rabi'ah an Utsman radhiyallahu anhu man tarakat dunya. Jadi dari siapa? Sayyidina Utsman, beliau mengatakan man tarakat dunya ahabbahu Allah ta'ala. Man tarakat dunya bi an aqalla sab'a wal aqli wa abghadha sana'i minan nas. Artinya siapa yang meninggalkan dunia, yaitu meninggalkan, menyedikitkan untuk urusan kenyang dari makan, tidak menyukai pujian manusia, ya, ahabballahu ta'ala, maka Allah yang akan mencintai kita. Li'annahu taraka riya' wa tafakhur, karena ia meninggalkan riya' dan keangkuhan. Jadi enggak apa-apa enggak dicintai manusia, tapi dicintai Gusti Allah. Dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo golek elem di hadapan manusia. Jangan minta pujian di hadapan manusia. Mintalah, mohonlah pujian dari Allah. Itu ya Bapak sekalian. Ini dari makalah Sayyidina Utsman. Yang kedua, beliau mengatakan wa man tarakat dzunubu akhabatul malaikah. Siapa saja yang meninggalkan dosa, maka ia akan dicintai oleh para malaikat. Seneng malaikatnya, koncone oleh konco, karena malaikat itu orang yang paling tekun, paling rajin, sesuai dengan tugasnya. Ada orang baik, senang. Li'annahu la yut'ibul katabatal ladzi yaktubuna syai'at, karena ia tidak lelah malaikat menulis, yaitu mencatat perbuatan yang jelek. Ada jak guyon, nah, ini maaf, ini guyon ya, ini jangan diambil. Kira-kira malaikat senang, ada orangnya baik, aku nggak nyatet kesalahannya. Akhirnya malaikat itu menyaksikan kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa man hasama tam'a fil 'anil muslimin akhabul muslimun. Siapa yang memotong sifat rakus terhadap orang Islam, ayu qatta'an anhum, yaitu memutuskan terhadap mereka, akhabul muslim, maka orang itu akan dicintai sesama muslim yang lain. Li'annahu la yukaddiru qulubuhum, karena ia tidak merisaukan hati mereka. Bapak sekalian, ada loh ya, aku capek, aku males kalau ketemu orang itu. Kalau ketemu itu tuh isinya ghibah tok. Artinya orang itu tidak selamat dengan orang itu, nggak nyaman. Nah, karena itu Bapak sekalian, bersihkan hati kita, bersihkan rohani kita, spiritual kita. Jangan suka menggunjing orang lain sehingga orang itu nyaman dengan kita. Di situ Bapak sekalian yang hormati, karena ini makalah yang sangat baik dari Sayyidina Utsman. Beliau mengatakan man khasamat tam'amanil muslimin akhabul muslimin. Orang yang menghindari dari tamaknya kita kepada orang lain, maka orang lain akan mencintai kita. Coba kalau sampai setiap ketemu orang itu goda, setiap orang itu ngerepotin, setiap orang itu bikin dosa, akhirnya kan cegah. Cegah itu bahasa Jawa, cegah itu males. Nah, bagaimana kita itu sesama orang muslim itu saling menyayangi tadi. Sekarang kita lanjutkan wal maqalatul khamisah, dan maqalah yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau komonokan sekaligus mantu. Beliau mengatakan inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmatan. Sesungguhnya di antara kenikmatan dunia yang mencukupimu adalah Islam sebagai nikmat. Betul betul Bu. Wa
yabtaghi Islam dinan fala yuqbala minhu. Orang yang mencari agama selain agama Islam, maka dia akan ditolak. Karena itu nikmat Islam adalah nikmat yang tertinggi selain ihsan dan iman, ya pasti itu satu. Ya. Karena apa? Fa inna adza ni'amil lail 'abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud. Karena sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar bagi seorang hamba adalah mengeluarkan dirinya dari tiada menjadi ada. Orang dari ada menjadi tiada menjadi ada itu karena Islam. Orang dari orang yang bodoh menjadi orang yang pintar karena Islam. Orang yang zalim menjadi orang yang alim itu dari Islam. Orang yang dalam kegelapan akhirnya menjadi terang benderang di dalam Islam seperti yang kita perlu ini adalah karena Islam. Pengertiannya seperti itu. Fa ikhraju min dzulmatil kufri ila nuril Islam, yaitu mengeluarkan dari kegelapan kekafiran, kekufuran menuju cahaya keislaman. Karena itu berarti kita harus bersyukur atas keislaman kita. Wa imminas, beliau mengatakan kedua, wa inna minas suhli yakfika ta'atu suhla. Sesungguhnya di antara kesibukan yang cukup bagimu adalah taat kepada kesibukan. Sibuk ke urusan yang lain, dunia dikejar yang ngono-ngono tok, ya, dikejar siang malam, ternyata nggak datang juga. Istighola, orang yang sibuk itu adalah sibuk menuju Allah. Di mana saja bawa tasbih, zikir. Di mana saja istighfar, sholawat, istighfar, sholat. Allah, Allah, Allah fi kulli nafsin, di dalam nafas kita. Sibukkan itu. Jangan sibuk mencari kesalahan orang lain. Ya, itu ya. Menyibukkan yang terbaik adalah taat kepada Allah, dan itulah kesibukan yang benar. Fa ta'atullah ta'ala a'dhamul istighal. Karena itu taat pada Allah merupakan kesibukan yang paling agung. Ojo sibuk karepe dhewe, nggak ngerti arepe nanti kemana-mana, nggak tahu tolak-tolak tok, karena hatinya tidak tercurah pada Allah. Wa inna sughla bi yakfika ta'atu suhlin, tadi itu terpenting di situ. Nah, yang ketiga, wa inna minal ibrata yakfikal mauta ibrata. Wa inna minal ibarah, sesungguhnya yang ibroh yang terbaik, ibarat yang terbaik adalah ayil idhamah, yaitu mencukupkan dirimu atas sebuah apa? Dalam sebuah keteladanan itu apa? Yakfikal maut ghibroh, yaitu cukupkan dirimu ibroh kepada kematian. Wis siap toh, nggak bahaya toh. Ini lagi rame ya, nggak bahaya toh. Umur 40 sek ngono ae, umur 50 diajak suluk toreko kok sulit, umur 60 masih seneng-seneng, umur 70 lalai nek Gusti Allah ghaflah. Nggak bahaya toh. Itu Bapak sekalian. Yakfikal mautu ibroh. Ibroh yang terbaik adalah ketika kita mengingat kematian. Apakah kita sudah siap? Bekalnya kita seberapa? Apakah kita sudah mempersiapkan amalan-amalan yang baik? Orang dari Jakarta ke Bandung saja selalu berbekal bensinnya. Loh, kita tuh mau ke negeri abadan, negeri abadi, akhirat. Dunia kok nggih gloma-glam itu. Dongo nggak gelem, zikir nggak gelem, maca Quran dulu, ya Allah, ya Rahman, ya Allah Rabbi. Seminggu sak juz itu angel ra kaprah. Piye deh menungso iki? Ngaji Quran seminggu aja enggak. Diopiak-opiak. Diopiak-opiak itu apa ya? Dikejar-kejar. Allah, 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 ya Allah, ya Rahman, ya Allah Rahim.
Orang kok sibuk urusan karepe dhewe, bukan sibuk untuk Allah. Ya. Fa innal mauta akbarul mawa'idzi linnas, karena sesungguhnya kematian adalah nasihat yang paling besar bagi manusia. Nggih. Enggak ada yang tahu. Umur 70 apakah antri duluan? Boten. Umur 80 tinggal nunggu, boten. Kadang-kala umur 40, 30 pun sudah banyak yang dipanggil oleh Allah. Jadi satu rahasia, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang yang sudah dipanggil Allah itu tidak bisa didulukan maupun diakhirkan. Makalah ke-6, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yaitu An Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan kam min mustadrajin, berapa banyak orang yang terrepoti, orang yang sangat sibuk, yakni orang yang diambil demi sedikit, ya, ayu makhluk qalilan bin nikmah, dengan nikmatnya itu biikrari alaihi, dengan melimpahkan kenikmatan kepadanya. Jadi dengan demikian orang itu yang paling baik adalah apabila nikmatnya ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Banyaklah bersyukur, maka nikmat Allah akan tambah. Wa kam min maktunin, ya, bisana alaihi. Wa kam min maktunin, berapa banyak orang terfitnah, ya ini diuji, ayyuntahil bala, banyak ujian, bisana'i, dengan pujian, ayyabtana'i an-nasi alaihi, ya ini dengan banyaknya pujian orang-orang kepadanya. Jangan kalau kita dipuji itu kemudian kita mekrok hidungnya, ya, kepalanya jadi besar, melayang. Itu racun, Bapak Ibu sekalian. Orang yang memuji-muji orang itu racun. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau ada orang memuji kamu, ambil pasir, lemparkan ke wajahnya. Itu ibaratnya seperti itu, karena racun. Dan anehnya racun banyak dicari, dipuji-puji. Terhormat Bapak ini, siapa lagi kalau tidak Bapak Ibu segitu. Kalau bukan karena Bapak Ibu, maka acara ini tidak bisa. Karena itu mari kita tepuk tangani kepada Ibu ini, Bapak itu. Waduh, itu racun. Masih banyak seperti itu, Bapak sekalian, orang yang ingin dipuji-puji, ya. Nah, yang ketiga, wa kam min maghrurin, berapa orang yang tertipu. Artinya ayyu mu'tami'in qalbu fid dunya wa khawfu minal akhirah, sangat cintai dunia dan lupa ke akhirat. Artinya itu bisitrin, itu dengan tertutup, ayyu bisitrin uyuban alaihi, ya ini dengan sebab Allah menutupi aibnya atas dirinya itu. Jadi orang yang tertipu, merasa tadi disebutkan kan, orang yang berbuat dosa itu tidak ditandai hitam, tidak. Ya. Tapi kadang-kala orang lupa, karena itu dia belum mengatakan bisitir, dengan tertutup, bisitri alal uyubi, ya ini dengan sebab Allah menutupi aibnya atas dirinya. Jangan dikira setelah kita ditutup kemudian Allah langsung mengampuni, tidak. Tunggu dulu, hatinya itu bersih enggak? Cepat istighfar enggak? Cepat taubat enggak? Ya. Memang Allah itu rahim, ya, Rahman Rahim. Coba panjenengan ada salah, kerentak pada orang, udah mau ngerasani orang, itu langsung hitam satu, yang dua hitam, tiga, lama-lama hitam, berarti kita itu orang sudah mengetahui, oh nah ini orang ini orang jelek. Nah kalau itu orang nggak menghargai. Inilah rahman Allah. Orang yang jelek pun masih ditutupi oleh Allah. Untuk apa? Ya untuk agar kita itu bisa membersihkan diri. Ilingo, ingat istighfar yang banyak.
sholat malam, sholat taubat. Maksudnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan sedikit lagi. Wal maqalatul sabi'ah, ya, dan maqalah yang ketujuh. Maqalal mu'allif hadzal kitab Dawud Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi Daud Rasulullah SAW, yang di dalamnya uhi fi zabur, beliau mengatakan saya diwahyukan kitab Zabur, wa kitabun unzila alaihi, dan itu adalah kitab yang diturunkan kepadaku. Beliau mengatakan hakun alal akil alla yastaghila illa bithalathin, ya, hak atas orang berakal, yaitu kewajiban atasnya adalah ia tidak menyibukkan diri kecuali dalam tiga perkara. Orang sibuk itu 3 perkara saja. Yang pertama apa? Tazawwadu limi'at, menyediakan bekal untuk kembali berderah. Inna khairzadit taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah apa? Takwa. Ini orang kalau sudah takwa harus sibuk. Ayyilil akhirati bi adamil a'mal sholihah, yaitu untuk akhiratnya itu tiada lain adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Kedua, wa mu'natil lil ma'asyin, menyediakan ongkos untuk kehidupan. Ayyikiman bi amri kifayati wa saunihi wa fi ibaratin wa marratil ma'asi bi fathil mim wa ra'i wastadid mim. Ya, artinya ini dibaca wa mu'nitatil ma'asyi, artinya kalimat marommati itu dibaca fathah hurufnya, mim dan rohnya, dan bertasdid huruf mimnya, maksudnya memperbaiki kehidupannya. Ini artinya kita, ini takkidnya seperti itu. Ayy islahihi, ya, itu semua adalah untuk memperbaiki dirinya. Dan yang ketiga, wa talabil ladzati bil halal, yaitu mencari kelezatan secara halal, rezeki yang halal, baju yang halal, dan semuanya. Fa inna kasbal halal wajibun, karena sesungguhnya usaha secara halal itu adalah yang wajib. Bapak sekalian, makalah ke-8, wal maqalah thaminatun an Abi Hurairah radhiyallahu an wasmu Abdul Rahman As-Sukhr. Disebut Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sokhir, ya. Annahu qol, beliau mengatakan salatun munjiyatun, 3 hal sebagai penyelamat, ya. Ayy mukhlisan li sahibi minal adzab, itu ada 3. Wa salatu muhlikat, dan yang 3 perkara yang mencelakakan itu juga ada 3. Ayu muqi'atun lifa'iliha fil halak, yang menimpa dari dirinya sehingga dia celaka. Wa salasatun darajah, dan yang menjadikan dia itu bisa diangkat derajatnya juga ada 3. Ayy manazila fil akhirah, yaitu mendapatkan tempat tinggi di akhirat. Wa salatul kafarat, dan ada 3 yang menjadi penghapus dosa. Lidzunubi amilaha, dari mereka yang dosa-dosa bagi pelakunya. Nah, sekarang diurai dari beliau Abu Hurairah tadi. Amal munjiat, adapun yang menyelamatkan orang itu adalah fa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah, takut pada Allah secara rahasia dan terang-terangan. Semakin orang tinggi ilmunya, semakin tinggi usianya adalah khasyatullah. Semakin orang berilmu, semakin takut pada Allah. Semakin tinggi derajatnya, semakin takut. Semakin panjang umurnya, maka dia harus takut pada Allah. Fa khuttima sirru li anna taqwallah fihi a'la darajah. Didahulukan kata rahasia, sirin tadi, walaniyah, karena sesungguhnya bahwa Allah secara diam-diam adalah derajat yang paling tinggi.
Ya, yang pertama yaitu takut kepada Allah baik secara terang-terangan maupun sir. Sir itu tidak ada orang juga berbuat menjaga, ada orang juga menjaga. Jangan kalau ada orang nggak mau ngambil hak orang lain, tapi kalau nggak ada orang diambil, jangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wal qasdu fil fakril wal ghina, sederhana di saat fakir dan kaya. Sugih biasa, kurang biasa, nyantai aja. Urip loh, bondo ra digawa mati kok. Uang nggak dibawa, harta nggak dibawa, mati kok. Wal qasdu fil fakri wal ghina, sederhana saja di dalam hal kefakiran maupun kekayaan yang dimiliki. Ayat tawasud fil ma'isah, maka kita tawasud, karena itu kita diminta tengah-tengah aja lah, sedang-sedang saja. Bi allam yujawiz fi hal hadat wa radiyal bidzalik, dengan tidak melewati kebatasan kehidupan dan ridho terhadap semua takdir keputusan Allah. Itu jadi orang yang selamat itu yang pertama adalah dia adalah takut pada Allah. Yang kedua biasa saja untuk urusan dunia. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab, adil di saat rela dan marah. Bi an yaghdaba lillahi wa radha liridhahu, dengan cara ia marah karena Allah dan ridho karena Allah. Artinya marah pada Allah itu gini, ada pegawai, ada staf yang nggak benar ya kudu diikutin, kudu bukan diikutin, harus dikasih pengertian. Nah ini ada santri yang nakal, masa dibiarkannya, tetap harus dikasih pengertian. Itu marah karena Allah. Kalau nggak suka kan dibiarkan. Ya, cara menghargai orang, sholatnya, kebiasaan membohongi orang itu harus diingatkan. Ya. Yang kedua adalah wad ridho, dan ridho atas ketika kita itu dan adil ketika kita saat rela. Kalau orang baik ya dihargai. Kalau kurang baik jangan dihilangkan, tapi didulukan kepada orang yang berbuat baik, rela. Jadi itu namanya adil. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang baik dikasih reward, orang yang tidak baik dikasih punishment. Nah, itu namanya adil. Ya. Bapak sekalian yang saya hormati, itu saja. Sedangkan yang mencelakakan dan seterusnya, yang tadi yang bisa membuat kafarat, menghapus dosa itu apa, akan kita bahas pada hari berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah meridhoi apa yang kita bahas pada hari ini dalam kitab Nasha'ih Ibad yang disarahkan oleh Ibnu Ahmad Hajar Al-Asqalani, dan ini disarahnya oleh Syekh Imam Nawawi Al-Qurani. Semoga Allah meridhoi, menjaga hati kita, futuhul qulub, membukakan hati kita, wa futuhul fikr, dan membukakan fikiran kita yang tiada lain adalah tertuju pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.